minta tolong bimbingannya per hari ini saya dapat keajaiban tiba-tiba dipromosikan. Oke. Ketika menyampaikan materi di bimbing pagi grogi, ngomong juga gelagapan. Ya, grogi itu biasanya karena tidak pleasant. Biasanya karena mikirnya sudah terlalu jauh. Nanti kalau diketawakan gimana ya? Nanti kalau saya nggak didengarkan gimana ya? Nanti kalau nggak berhasil gimana ya? Jadi kalau teman-teman itu present, tidak akan grogi. Yang pertama. Yang kedua, groginya diakui dulu. Kalau motivator itu kan kalahkan rasa takutmu gitu. Tapi kalau vibrator, apa ya, praktisi vibrasi apa nyebutnya? Nah, kalau seorang motivator, kalahkan dirimu, kalahkan rasa takutmu. Kalau seorang pakar praktisi vibrasi, berdamailah dengan rasa takut itu. Berdamailah dengan rasa grogi itu. Jadi kalau ke depan grogi, diakui saja. Maaf Bapak Ibu, saya grogi. Karena ini pengalaman pertama saya, jadi mohon dimaafkan. Kalau dalam penyampaian saya banyak hal yang masih belum seperti orang yang sudah ahli pada umumnya. Jadi saya mau menyampaikan bla 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 itu nanti malah nggak ada hambatan. Karena apa? Rasa groginya sudah diajak berdamai dulu. Tapi kalau sejak awal groginya dilawan, tambah kacau. Tambah kacau. Itu. Kemudian yang ketiga adalah ya ahli karena repetisi. Saya pun begini bukan lahir ceprot langsung jago ngomong ya. Pasti berproses. Saya dulu waktu SMP ngomong di depan guru saya nangis. Saya orangnya minder banget dulu. Ya. Gitu. Nah sekarang jadi seperti ini ya karena terbiasa. Saya di SMA mengambil jadi ketua kelas, terus ikut kegiatan OSIS, jadi ketua panitia. Akhirnya harus pidato, harus mimpin rapat. Pas kerja ya terbiasa. Bahkan saat saya jadi supervisor, mohon maaf ya, bukan bermaksud sombong. Ketika saya ngisi materi, kualitas saya nggak kalah sama manajer-manajer. Bahkan mereka menganggap saya layaknya udah lebih dari manajer itu. Karena apa? Terbiasa. Gitu. Jadi pengalaman pertama grogi ya nggak apa-apa, itu wajar. Yang penting groginya diajak berdamai. Nah, saya mendapatkan circle karena ada dorongan setelah saya ada kesadaran. Saya perlu circle up, ada dorongan. Kok saya harus ikut kelas ini ya? Kok saya harus ketemu sama teman-teman alumni ya? Di situ akhirnya apa? Muncul. Dibangun dari apa? Dari kesadaran dulu. Bahwa untuk menambah informasi dan circle up, ya, salah satu cara untuk berhasil adalah itu. Maka saya membutuhkan itu. Nah, ketika kesadaran dibangun memancar kepada semesta, maka semesta akan mengkondisikan. Jadi yang teman-teman perlu gali adalah kesadarannya, bukan saya harus bagaimana. Dalam artian harus ketemu siapa, bukan. Biar semesta yang mengkondisikan. Dulu saat saya sadar lingkungan saya toksik, teman-teman karyawan kerja itu mental pengeluh dan lain sebagainya, ya akhirnya saya dibuat riset. Gitu loh. Karena frekuensi saya sudah tidak sama dengan teman-teman yang masih karyawan. Sehingga saya dibuat riset. Jadi bagaimana caranya bangun kesadaran. Kalau teman-teman sudah punya kesadaran kaya, maka akan dipertemukan dengan orang-orang yang frekuensi. Habis hilang uang cukup lumayan, kayak tadi sudah saya bahas. Fokusnya jangan hilang uang terus ya. Karena kalau fokusnya ke hilang uang akan menarik kehilangan uang lagi. Fokusnya bagaimana uang itu masuk. Termasuk teman-teman kalau fokusnya ke pengeluaran terus, siap-siap uang keluar ya. Tapi jangan fokus kepada uang yang keluar, pastikan seberapa banyak uang yang masuk. Mengalami mimpi jauh-jauh hari apabila ada orang tua, keluarga, saudara yang meninggal, biasanya pertanda mimpi kurang baik seperti gigi copot, tetapi selalu saya berpikir positif, semoga tidak apa-apa. Ternyata selang beberapa minggu ada yang meninggal setelah mimpi, dan saya juga sering mengalami aku. Oke, yang saya tanyakan intuisi. Jadi terkait mimpi, teman-teman hanya perlu mempraktekkan materi saja. Ya. Dan tidak selalu mimpi yang dipahami orang-orang itu benar. Contoh mimpi giginya copot ada yang meninggal. Saya pernah mimpi juga nggak ada yang meninggal. Itu, ya, itu bisa jadi
pertanda, bisa juga tidak. Gitu. Kalau ngimpi dengan higher self itu benar-benar deket banget, peristiwanya tuh jelas banget bahwa itu sebagai petunjuk. Bagaimana supaya bisa seperti itu? Ya 4 tahap itu dijalani. Ya, menyadari akan adanya mimpi, bahwa mimpi komunikasi dari higher self, mengingat dan mencatat mimpi, lalu mengartikan mimpi, kemudian mengendalikan mimpi. Hanya 4 tahap itu saja, nggak ada yang lain. Gitu. Kalau teman-teman melampaui 4 itu, nanti akan tiba di sampai pada mengembalikan mimpi. Asalkan teman-teman mengalami dan menyadari bahwa itu bagian dari komunikasi higher self, bisa sampai di titik mimpi yang luar biasa. Bahkan Anda bisa lebih sakti dari dukun nanti. Dukun masih buka primbon, Anda sudah tidak perlu lagi nanti. Oke, dari Kak Reza, setiap malam saya sudah minum air putih setengah gelas dan meskipun tidur, tapi aku tetap terjaga. Ketika terbangun seringkali kebelet pipis, susah mengingat apa yang barusan dimimpikan. Jadi kalau mimpi itu langsung di voice recorder, direkam suaranya aja. Kalau masih kesulitan nggak apa-apa, semua butuh jam terbang. Saya sampaikan tadi, saya di awal tidak langsung ahli, teman-teman. Nah, kadang kendalanya orang-orang itu tidak sabar berproses, pengennya instan. Kok saya belum bisa mengartikan mimpi lah, sudah melewati tahap yang lainnya belum. Gitu. Jadi sabarlah dalam berproses. Sebagai programmer WFH, ya agar menambah informasi dan circle, disadari dulu ya. Kemudian jadi gini teman-teman, kesadaran itu melandasi sebuah fakta. Jadi jangan kebalik, saya melihat faktanya dulu lalu bagaimana. Itu orang kadang kebalik-balik di situ. Bangun kesadaran dulu untuk mengubah fakta. Saya juga tipe orang yang di balik layar. Saya paling nyaman di depan laptop, ngulik tentang digital marketing dan lain sebagainya. Jadi saya waktu dapat materi itu juga saya sudah paham betul terhadap sebuah materi-materi spiritual. Bukan lagi untuk dipertanyakan bagaimana caranya. Nggak ketemu rumusnya. Terus diapakan? Dijalani. Banyak orang yang sibuk mempertanyakan bagaimana caranya, tetapi malah tidak menjalani, tidak mempraktekkan, sehingga tidak mendapatkan manfaat. Jadi awal-awal saya mimpinya juga acak, aneh. Tapi terus saya sampai bangun tidur tuh saya voice note mimpi saya apa gitu, saya rekam, nanti saya dengarkan lagi, tiba-tiba langsung dengarkan dapat artinya, atau pas meditasi ketemu artinya, pas lagi bengong di toilet atau di kamar mandi dapat artinya gitu. Banyak hal-hal yang akhirnya dapat artinya, pas di mimpi langsung diartikan juga ada. Nah sampai di titik saya mau memutuskan A atau B, tolong berikan petunjuk lewat mimpi, dan ada mimpinya sampai di level itu. Jadi hanya perlu mengalami 4 step itu, tidak ada cara lain.